Sang dalang mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Sang Pencipta atas welas asihnya memberi makan segenap makhluk. Ini adalah sebuah cerita tentang sebuah desa yang bernama Desa Pinggir Sari. Desa yang makmur kemah ripah loh jinawi, desa yang tentram dan damai. Ada sebuah pasar di sana, di mana orang melakukan aktivitas jual beli sebagaimana pasar-pasar lainnya. Namun ada yang unik dengan pasar ini. Ada seorang resi di pasar itu yang biasa menceritakan kisah dan dongeng-dongeng kepada masyarakat desa. Resi itu bernama Resi Wirasaba. Setiap kali hari pasaran, para pengunjung pasar banyak yang duduk dengan tenang di sekeliling sang resi untuk mendengarkan cerita-ceritanya. Baiklah, hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang pangeran yang berjuang menemukan kebahagiaan sejati. Pangeran itu bernama Pangeran Palasara. Pada kala itu adalah Pangeran Palasara sedang mengalami kesedihan yang luar biasa karena gadis yang dicintainya berpaling dan menikah dengan orang lain. Padahal ia sudah menunggu gadis pujaannya itu selama 8 tahun. Dan kini ia ditinggalkan begitu saja. Setelah kejadian itu, hari-hari dilaluinya dengan kegelisahan dan kegundahan. Bagaimana mungkin gadis pujaannya itu meninggalkannya begitu saja? Kini dunia terasa gelap gulita. Ia tak tahu lagi harus bagaimana. Seakan-akan tak ada lagi yang ia harapkan di dunia ini. Pada suatu hari sang pangeran menemui ibundanya untuk menyampaikan keluh kesahnya. Kemudian sang ibunda menasihati sang putra dan menyarankannya untuk beberapa waktu keluar dari istana dan melakukan perjalanan. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh ibundanya, Pangeran Palasara bergegas untuk menemui Eyang Semar di Padukuhan Karangkadempel. Saat ini pangeran sedang dalam keadaan yang tidak memungkinkan bagi saya untuk memberikan arahan dan nasihat apapun. Maka dari itu, tinggallah untuk sementara waktu di sini. Barangkali pangeran akan menemukan sesuatu. Besok pagi, ikutlah anakku yang paling tua, Gareng. Semoga pangeran bisa mengalihkan pikiran dari kegelisahan ini. Gareng adalah anak Semar yang tertua di antara ketiga anak-anaknya. Ia adalah pemuda yang tekun dan rajin bekerja. Biasanya Gareng bekerja di pasar sebagai kuli panggul. Dan esok paginya, Pangeran Palasara pergi bersama Gareng menuju pasar. Gareng, apa hal yang paling membuatmu merasa bahagia? Wah, kalau saya sih biasanya setelah bekerja seharian menjadi kuli panggul,
Dan pada sore hari ketika menerima upah, saya akan merasa sangat bahagia, Raden. Maka Pangeran Palasara pun mengikuti saran Gareng dan mereka berdua bekerja seharian memanggul beras di pasar hingga sore hari. Dan ketika tiba saatnya mereka menerima upah, Gareng tampak tersenyum puas dan sangat bahagia. Bagi Pangeran Palasara ini adalah pengalaman yang unik, namun ia masih tidak menemukan apa yang ia cari. Maafkan aku, Gareng, tapi aku tidak menemukan kebahagiaan dengan cara ini. Nah ya Raden, mungkin Raden bisa menemui adikku Petruk, dan Raden coba saja apa yang dia lakukan. Mudah-mudahan Raden bisa menemukan sesuatu. Besoknya Pangeran Palasara menemui Petruk. Petruk adalah anak kedua Semar. Petruk sangat suka memancing dan mereka sepakat untuk pergi memancing hari itu. Tentu saja karena ini adalah sesuatu yang biasanya membuat Petruk merasa sangat bahagia. Sedari pagi hingga petang, mereka berdua menyusuri sungai dan memancing ikan. Namun hingga sore hari, Pangeran Palasara justru semakin merasa gelisah dan bosan. Maaf Petruk, jujur aku tidak begitu suka dengan ini. Memancing mungkin sebuah pengalaman yang bagus, tapi aku tidak menemukan apa yang aku cari. Sejauh ini, memancing adalah hal yang paling membuat saya bahagia, Raden. Tapi kalau Raden masih belum menemukan itu, mungkin Raden bisa menemui adikku Bagong. Barangkali dia bisa membantu Raden menemukan kebahagiaan. Besoknya, Pangeran Palasara menemui Bagong. Bagong adalah anak bungsu dari ketiga anak-anak Semar. Bagong paling senang bercocok tanam. Ia setiap hari pergi ke sawah, ladang, kebun, atau ke hutan. Bagi Bagong, hal yang paling membuat ia bahagia adalah ketika ia berurusan dengan tanaman. Baginya, melihat dan bersentuhan dengan rumput, padi, pohon, dan segala jenis tanaman adalah karunia terbesar dalam hidupnya. Dan kemudian mereka pergi ke sawah di mana biasanya Bagong menghabiskan hari-harinya. Pangeran Palasara pun mengikuti apa yang dikatakan Bagong. Mereka pergi ke sawah, merawat tanaman, membersihkan rumput, melihat kebun dan hutan, dan melihat-lihat pepohonan yang telah lama ditanam dan dirawat oleh Bagong. Namun masih saja Pangeran Palasara tidak juga merasakan apa-apa yang dirasakan oleh anak-anak Semar. Kegelisahan pun kembali menjangkit Pangeran Palasara. Dari semua yang dilakukan oleh anak-anak Semar, tak satu pun dari kegiatan-kegiatan itu yang membuat Pangeran Palasara merasa bahagia. Pangeran Palasara pun kemudian kembali ke rumah Semar.
Saya sudah melakukan apa yang anak-anak yang Semar lakukan. Namun, saya masih saja merasa gelisah dan sedih. Raden, jadi dari semua yang mereka lakukan, tidak ada yang bisa membuat Raden merasa senang. Ya, tidak apa-apa, Raden. Mungkin Raden memang sedang membutuhkan sesuatu yang lebih besar. Saran saya, cobalah Raden temui seorang pertapa di pinggir Sungai Liman. Pertapa itu bernama Resi Gesang. Semoga Raden bisa menemukan apa yang Raden cari.